Go yard. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, where that thing. Bitches on my line, and you know they come strapped. Hold up, what it not, 45, scope it cash like, whoa. High fucking with these. Halo teman-teman, hari ini saya akan menjelaskan tentang pencemaran udara. Pertama-tama kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu pencemaran udara. Pencemaran udara adalah keberadaan satu atau lebih zat fisik, kimia, atau biologis di atmosfer dalam jumlah yang dapat membahayakan kesehatan manusia, hewan, dan tumbuhan, serta mengganggu estetika, kenyamanan, atau merusak properti. Sumber pencemaran udara dapat berasal dari aktivitas manusia maupun alam, seperti polusi suara, panas, radiasi, atau cahaya. Dampaknya dapat bersifat langsung dan lokal, regional, atau bahkan global. Pertama, saya akan menjelaskan tentang dampak pencemaran udara. Ada beberapa dampak utama pencemaran udara. Yang pertama, dampak kesehatan. Dampak kesehatan akibat pencemaran udara dapat mencakup berbagai masalah, terutama karena paparan terhadap polutan udara yang dapat merugikan sistem pernapasan dan kesehatan secara keseluruhan. Beberapa dampak kesehatan utama melibatkan gangguan pernapasan, seperti kanker, efek terhadap kesehatan anak-anak, dan masalah kesehatan mental. Yang kedua, dampak lingkungan. Dampak lingkungan dari pencemaran udara mencakup sejumlah perubahan merugikan pada ekosistem dan sumber daya alam. Beberapa dampak utamanya adalah kerusakan tanaman, pencemaran air dan tanah, kerusakan ekosistem, asam, hujan, dan perubahan iklim lokal. Dampak iklim akibat pencemaran udara dapat dilihat melalui kontribusi gas serta kaca yang dilepaskan ke atmosfer. Gas-gas ini dapat mempengaruhi sistem iklim secara global, menciptakan perubahan yang signifikan. Beberapa dampak iklim terkait dengan pencemaran udara melibatkan pemanasan global, perubahan iklim, perubahan terhadap siklus air, perubahan peningkatan frekuensi bencana alam, dan pengaruh terhadap ekosistem laut. Sosial dan ekonomi. Pencemaran udara memiliki dampak sosial dan ekonomi yang serius. Secara sosial dapat menyebabkan masalah kesehatan seperti gangguan pernapasan dan penyakit pernapasan kronis, terutama pada anak-anak dan lansia. Selain itu, pencemaran udara juga dapat mempengaruhi kualitas hidup masyarakat dan menciptakan ketidaknyamanan dalam kehidupan sehari-hari. Pengendalian pencemaran udara melibatkan serangkaian tindakan dan strategi untuk mengurangi atau mencegah emisi polutan udara. Berikut adalah beberapa pendekatan umum dalam pengendalian pencemaran udara. Yang pertama, regulasi dan kebijakan lingkungan. Yang kedua, teknologi pengendalian emisi. Yang ketiga, pemantauan kualitas udara. Yang keempat, edukasi masyarakat. Yang kelima, pengembangan. Yang ketiga, saya akan menjelaskan tentang kaitan Pancasila dengan pencemaran udara. Kaitan Pancasila dengan pencemaran udara dapat dilihat melalui nilai-nilai dasar Pancasila yang mencakup aspek-aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan. Beberapa poin kaitan tersebut melibatkan 1. Keadilan sosial. Nilai keadilan sosial dalam Pancasila menekankan perlunya pembagian sumber daya secara adil dan penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Lingkungan. Nilai luhur Pancasila yang menghormati dan melindungi lingkungan hidup sesuai dengan aspek ketuhanan yang Maha Esa. Pencemaran udara bisa dianggap sebagai pelanggaran terhadap nilai ini karena merugikan ekosistem dan keseimbangan alam. Yang ketiga, keseimbangan dan keselarasan. Prinsip keseimbangan dan keselarasan dalam Pancasila mendukung perlunya menjaga harmoni antara manusia dan lingkungan. Pencemaran udara dapat mengganggu keseimbangan ini, sehingga upaya pencegahan dan pengendalian menjadi penting. Yang keempat, kerjasama. Nilai gotong royong dan musyawarah mufakat dalam Pancasila menciptakan dasar bagi kerjasama antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta dalam penanggulangan pencemaran udara. Ini mencerminkan semangat bersama untuk menjaga kesehatan lingkungan. Yang kelima, kesejahteraan rakyat. Tujuan mencapai kesejahteraan rakyat sebagaimana dijelaskan dalam Pancasila terkait erat dengan upaya melawan pencemaran udara. Pencemaran udara dapat mengancam kesehatan dan kesejahteraan masyarakat, dan oleh karena itu, pengendalian pencemaran mendukung terwujudnya tujuan ini. Solusi dalam mengurangi pencemaran udara, transportasi ramah lingkungan.
Solusi untuk mengurangi pencemaran udara melibatkan berbagai tindakan dan strategi. Beberapa solusi efektif termasuk yang pertama, transisi ke energi bersih. Maksudnya, mendukung investasi dalam teknologi energi bersih. Yang kedua, peningkatan efisiensi energi. Maksudnya, memberikan insentif untuk penggunaan teknologi efisien. Yang ketiga, transportasi ramah lingkungan. Maksudnya di sini mengembangkan infrastruktur transportasi yang mendukung mobilitas berkelanjutan. Yang keempat, penghijauan. Dan yang kelima, pendidikan dan kesadaran masyarakat. Maksudnya, mendorong perilaku ramah lingkungan di kalangan masyarakat. Kesimpulan, pencemaran udara adalah masalah serius yang mempengaruhi kesehatan manusia, lingkungan, dan ekosistem. Dampak negatifnya dapat diatasi melalui pendekatan holistik yang melibatkan semua lapisan masyarakat, pemerintah, dan sektor industri. Solusi yang efektif memerlukan kombinasi regulasi yang ketat, inovasi teknologi, perubahan perilaku, dan kolaborasi internasional.